Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Lerena, Let You Rest Away from the Noise. Bersama aku, Dise, yang akan nemenin kalian ngobrol bareng tamu kita di podcast kali ini. Podcast kali ini spesial membahas tentang kerisauan kita, karena kan kita pasti memiliki tujuan untuk kedepannya, untuk memilih perguruan tinggi favorit, dan lain-lain. Jadi podcast di episode kali ini khusus membahas tentang kesiapan kita untuk masuk perguruan tinggi favorit. Untuk teman-teman siswa-siswi Kota Blitar, itu pasti sudah mengenal siapa host kita di hari ini, siapa tamu kita di hari ini, Tapi untuk teman-teman Sobat Lereno, mungkin ada beberapa yang belum mengenal tamu kita di hari ini. Jadi mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, selamat pagi Mbak Dise, selamat pagi seluruh Sobat Lereno. Perkenalkan pada pagi hari ini, saya adalah Ibu Rumini SPD, saya adalah guru PKM Kota Blitar. Jadi saya biasa dipanggil Bu Arum, jadi terkenalnya begitu. Kemudian saya sudah mengabdi di sini sekitar 11 tahun, begitu Mbak Dise. Jadi 11 tahun itu di Kota Blitar. Iya, betul. Kalau di sekolah lain itu mungkin sekolah lain tidak di SMA sih Mbak. Jadi saya dulu pernah ngajar di PAUD, TK, MI pernah, belum SMP aja yang belum. Oh, yang belum SMP aja. Itu sudah sangat lama ya, tidak 11 tahun aja, tidak, dari jadi 11 tahun ya. Dari mulai anak saya kecil Mbak sampai sekarang anak saya sudah kuliah semester 4 gitu. Semester 4 berarti semester. Iya, sudah 20 tahun lebih lah Mbak. 20 tahun lebih ya. Jadi dari pengalaman sekitar 20 tahun, di mana 11 tahun mengajar di Kota Blitar, jadi Ibu kan sudah sangat tahu sekali ya, sudah sangat tahu mendalam tentang konseling, dan apalagi di podcast kita kali ini itu kan membahas tentang kesiapan siswa masuk perguruan tinggi favorit. Betul. Jadi mungkin bisa dijelaskan Bu, ciri-ciri siswa-siswi yang sudah sangat siap untuk menuju ke jenjang memilih jenjang apa ya namanya lah? Kok jenjang ya? Untuk memilih perguruan tinggi favoritnya, mungkin bagaimana bisa diceritakan ciri-cirinya? Oke. Jadi sebenarnya ciri-ciri anak-anak yang sudah siap masuk perguruan tinggi negeri atau favorit itu biasanya satu ya, anak-anak biasanya dari konsistensi dari nilai rapot itu Mbak Disa. Jadi grafiknya naik. Jadi dari kelas 10 semester 1 sampai semester 5 itu grafiknya naik. Kemudian anak ini itu juga punya motivasi belajar yang sangat bagus. Kemudian yang ketiga, dia itu juga sering konsul kepada BK, kepada guru mapelnya, kemudian kepada juga mungkin dia ikut bimbel juga yang lain begitu. Jadi untuk menunjang nilai akademiknya dia juga belajar dari lembaga lain begitu, tidak hanya di sekolah saja itu begitu. Jadi pada saat anak-anak konseling kepada BK, biasanya sudah tahu ini anak sudah siap atau belum, saya sudah paham begitu. Oh, jadi Ibu kebanyakan tahu dari mereka yang sudah sering konseling gitu ya Bu? Begitu. Kan tadi Ibu mengatakan kalau konsulnya itu tidak hanya ke BK tapi juga ke guru mapel. Gitu. Nah, kalau seperti itu, kalau misal kita ingin menaikkan nilai biologi karena kita ingin masuk di rumpun biologi. Nah, itu kita kan bisa juga bilang ke guru mapel, Pak, Bu, saya mau masuk ke rumpun biologi. Jadi nanti itu kita akan disiapkan seperti apa gitu, Bu? Biasanya begini anak-anak. Jadi untuk mempersiapkan diri seandainya Mbak Disa mau ambil jurusan pendidikan biologi murni ya, atau mungkin pendidikan kedokteran memang harus ada mapel dua mapel primernya adalah kimia dan biologinya. Syaratnya ya harus mengikuti seandainya di setiap semester itu pasti kan ada tugas. Satu, tugas dari Bapak Ibu guru biologinya juga jangan sampai ada terlewatkan. Selain tugas, nilainya juga harus naik, Mbak. Jadi grafiknya itu naik begitu, tidak boleh ada zigzag begitu naik itu tidak boleh begitu. Biasanya ya stagnan begitu, Mbak. Jadi mapel biologinya itu harus dari mulai semester 1 sampai 5 itu harus tetap begitu, konsisten minimal tetap atau kalau bisa bagusnya naik begitu. Oh, berarti kalau mau masuk rumpun biologi gitu ya, misal berarti yang pertama nilai rapat itu harus konsisten naik dan nilai pendukungnya. Iya, nilai pendukungnya betul. Gitu. Nah, kan Ibu ini sudah menjadi BK selama 11 tahun ya, sudah lama sekali. Kira-kira seberapa penting Bu peran BK itu dalam
membantu siswa untuk menyiapkan ke perguruan tinggi favoritnya? Kalau peran guru BK menyiapkan masa depan siswa ya Mbak Disa ya, itu saya yakin sangat penting. Perannya adalah sangat krusial. Kenapa saya bilang sangat krusial? Gitu. Jadi guru BK itu menjadi fasilitator, menjadi motivator, menjadi seorang konselor begitu. Fasilitator itu apa begitu. Jadi guru BK menjadi seorang fasilitator itu adalah mengoptimalisasi, membantu siswa, mengoptimalisasi kelebihan dan kelemahannya Mbak Disa. Jadi anak-anak kadang tidak tahu nih Mbak Disa mungkin juga nggak tahu nih kelebihannya apa, kekurangannya apa begitu kan. Jadi guru BK itu menjadi fasilitator, nanti kita akan memfasilitasi anak-anak untuk, oh Mbak, ini loh kelebihan sampean, ini kekurangannya sampean, ini harus naik, ini harus turun begitu. Kemudian kalau untuk menjadi seorang motivator, pastinya guru BK itu menjadi seorang motivator pada saat anak-anak mengalami labil ya, mengalami psikis atau mental yang turun pada saat apalagi di krusial sekarang ini ya, mau masuk perguruan tinggi negeri, mereka pada saat ini stres ya, aku nanti diterima enggak ya begitu ya. Jadi disitulah peran guru BK itu sangat penting Mbak, hadir untuk memberikan motivasi kepada anak-anak, memberikan pendampingan secara mental juga secara akademiknya bagaimana begitu. Kemudian kalau secara guru BK ini menjadi seorang konselor itu pasti memberikan bimbingan, memberikan konseling kepada anak-anak mungkin baik secara individu, eyes to eyes, atau mungkin secara bimbingan kelompok ataupun kelas besar, itu begitu. Sangat penting Mbak. Iya, iya, dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi juga saya merasa itu sangat penting. Sangat, Apalagi kita ini sebagai siswa SMA itu kan masih pertama kali, jadi masih labil-labilnya gitu ya Bu. Kan bisa aja kita salah dalam memilih. Jadi BK itu sebagai fasilitator dan juga motivator itu sangat-sangat diperlukan untuk kita, karena kan kita juga masih dibilang belum punya pengalaman ya Bu. Kalau ya pasti dong, pasti belum SMA mau 2 kali. Iya, makanya gitu. SMA cukup 1 kali ya Mbak. Ya, karena kita masih pertama kali itu, kira-kira kesalahan setiap siswa untuk menyiapkan ke perguruan tinggi itu kira-kira apa Bu? Banyak kesalahannya. Jadi anak-anak itu kadang datang kepada BK posisi sudah semester 5 Mbak. Jadi sudah kelas 12 semester 1, itu kan sudah semester 5. Bagi saya datang kepada saya konseling saya bilang it's too late, terlambat. Kenapa saya bilang, kalau saya tanya Mbak mau kuliah kemana, Mas mau kuliah kemana begitu kan, saya mau ke UB Bu, saya mau ke ITS begitu, ambil apa, jalurnya apa nanti gitu kan. Makanya setiap saya masuk kelas saya selalu paparkan, jelaskan pada anak-anak jalur masuk perguruan tinggi negeri itu apa saja begitu kan. Kan ada 6 jalur nih Mbak, jadi ada jalur SNBP, SNBT, Mandiri, kemudian SEPAN PTKIN, PTKN, kemudian Mandiri. Jadi ada 6 jalur Mbak. Jadi itu anak-anak harus pahami dulu jalur-jalurnya. Kemudian setelah paham jalurnya, kemudian syarat-syaratnya apa begitu kan. Kemudian anak-anak harus mempersiapkan mulai dari nilai semester 1, berarti kelas 1 nih semester 1 sampai nanti kelas 12 semester 1. Jadi harus dipersiapkan dulu Mbak. Jadi datang kepada BK tiba-tiba bakat minatnya nggak tahu. Kemudian mau kemana nggak tahu. Nah, itu bagi saya itu kesalahan fatal begitu. Jadi datang kalau bisa kelas 1 Mbak sudah harus konsul begitu. Jadi sebaiknya dari kelas 1. Betul. Ya. Tapi kalau misal kalau semester 5 itu biasanya kebanyakan siswa-siswi semester 5 setelah ujian terakhir di semester 5 gitu? Enggak Mbak. Atau saat mereka kelas 12 enggak. Gitu? Biasanya kalau di Mankota Blitar itu di kelas 11 semester 2 ya Mbak, ya berarti semester 4 ya. Biasanya anak-anak sudah saya konsul, biasanya sudah banyak yang konsul sih, kelas 10 juga ada, kelas 11 juga banyak yang konsul. Biasanya kita persiapkan nih Mbak nilainya, jadi di semester 4 nanti kita persiapkan nilainya. Kalau mau ambil prodi ini, berarti mapelnya primer yang harus kamu persiapkan ini loh Mbak. Di semester 5 grafiknya harus naik nih untuk nilai rapotnya begitu. Jadi harus naik. Jadi di situ anak-anak mempersiapkan diri mungkin dengan cara meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan nilai akademiknya di mapel primer tersebut untuk menunjang supaya diterima di prodi pilihannya begitu. Lalu kalau nilai akademiknya saja yang tinggi itu apakah sudah cukup untuk mau masuk ke kalau nilai akademiknya tinggi itu saya yakin belum cukup Mbak Disa. Jadi nilai akademik aja itu tidak menjadi barometer diterima di perguruan tinggi negeri ya sahabat Lereno ya, anak-anak mungkin Civitasman Kota Blitar, juga mungkin Bapak Ibu Wali ya yang mungkin melihat podcast ini, karena ada 8 variabel begitu untuk diterima di perguruan tinggi negeri Mbak Disa. Jadi itu yang sebenarnya harus diketahui oleh semua wali, semua siswa yang mau masuk perguruan tinggi negeri. Satu itu apa, yaitu
akreditasi sekolah Mbak Dise. Jadi akreditasi sekolah itu adalah harus harus A begitu. Kalau B plus ataupun B min itu apakah bisa? Bisa. Cuma mungkin dengan fasilitas yang juga berbeda begitu ya Mbak ya. Dan alhamdulillah di Kota Blitar akreditasi sekolahnya adalah A begitu ya. Itu alhamdulillah udah 1 poin nih ya untuk anak-anak Kota Blitar. Jadi jangan takut kalau mau masuk perguruan tinggi negeri favorit udah ada 1 poin. Kemudian yang kedua adalah peringkat kelasnya. Peringkat kelasnya Mbak Disa nanti di kelas 12 nih masuk eligible berapa nih Mbak? 1 atau eligible terakhir nih. Nah, itu akan menjadi barometer juga gitu Mbak. Peringkat kelas paralel jurusan ataupun eligible itu akan menjadi barometer begitu kan, menjadi salah satu penunjang untuk diterima di prodi favorit begitu. Kemudian yang ketiga adalah prestasi, punya prestasi enggak di sekolah ini begitu kan, mungkin pernah ikut olimpiade atau mungkin pernah ikut punya sertifikat kelas internasional atau mungkin tahfidz ya Mbak Disa ya, tahfidz mungkin hafal 15 juz 30 juz sudah kelasnya internasional itu Mbak Disa. Jadi sudah kalau anak-anak sekarang ada yang kemarinnya di Kota Blitar Mbak Arinal itu sudah hafal 30 juz, berarti nanti kalau dia mendapatkan syahadah atau sertifikat berarti sudah kelasnya internasional itu untuk sertifikatnya Mbak. Iya, kemudian ada alumni Mbak, ada alumni yang sudah masuk di perguruan tinggi yang atau prodi yang diambil untuk Mbak Disa contohnya mau ambil kedokteran UGM nih. Kemudian ternyata di tahun kemarin ada yang masuk di kedokteran UGM. Nah, itu Mbak Disa sudah dapat 1 poin. Nah, itu jalur SNBP Mbak. Oh, berarti itu. Misal ada yang sudah kakak tingkat ya, tingkat gitu. Kita ada yang lolos kedokteran UGM itu jalurnya SNBP misalnya. Ya. Berarti kita kalau mau ambil jurusan itu boleh. SNBP juga boleh. Sangat disarankan. Karena peluangnya sudah, juga, peluangnya tinggi karena sudah ada kakak tingkatnya. Kemudian itu jalur SNBP Mbak. Kemudian kalau misalnya di SNBT ya yang tes tulis, kemudian ada juga dari kedokteran UGM yang ke sana yang sudah diterima, itu bisa juga Mbak. Untuk SNBP SNBT iya, SNBP, SNBT, cuttingnya ada yang di sana, silakan itu diambil prodi itu. Begitu. Jadi kalau cuttingnya misal lolosnya kedokteran UGM itu SNBT, kita tetap ada peluang nggak Bu kalau misal SNBP? Sangat peluang. Karena saya bilang bahwa ada 8 variabel begitu. Salah satunya adalah lulusan adalah alumni ya, alumni SNBP, alumni SNBT, IPK. Jadi IPK alumni itu juga Mbak ya dipertimbangkan begitu. Jadi jangan hanya nanti diterima di kedokteran UGM nih, tiba-tiba cuma IPK-nya cuma 2,7 atau rendah lah. Itu nggak masuk Mbak. Jadi IPK-nya harus bagus begitu. Ya kemudian yang terakhir adalah track record sekolah Mbak. Nah, track record sekolah ini contoh dari Kota Blitar ini contoh tahun ini seharusnya ada terima SNBP nih, kita sekitar 47 yang diterima tahun ini ya Mbak ya alhamdulillah. Kemudian tiba-tiba ada yang mengundurkan diri nih di prodi itu. Nah, itu nanti kalau anak ini tidak mengundurkan diri secara resmi ya, nanti bisa jadi PTN yang dituju itu bisa dibilang bukan memblacklist sih, tapi mungkin pada saat nanti tahun selanjutnya ada dari Kota Blitar mengambil prodi itu tiba-tiba nggak diterima aja begitu, walaupun secara tidak tertulis tidak di blacklist, tapi begitu tuh track recordnya sudah buruk. Itu begitu sih Mbak. Jadi kalau makanya anak-anak kalau yang konsul ke saya perguruan tinggi ya mau ambil prodi apa harus konsisten. SNBP dijalani loh ya, sudah bilang sama orang tua atau belum, harus begitu Mbak. Jadi tidak boleh plan plan, harus konsisten, itu sangat penting Mbak. Itu begitu Mbak Disa. Tapi kan kalau dari kita semua itu beberapa takut, ragu gitu kan Bu dalam memilih. Nah kira-kira pentingnya mental dan kepercayaan diri itu gimana Bu? Kalau kepercayaan diri dan mental ya Mbak ya, itu sangat penting Mbak. Sangat krusial ya anak-anak sahabat Lereno ya, juga jadi Civitas Kota Blitar, jadi juga dari Bapak Ibu Wali yang melihat podcast ini ya. Jadi kesiapan mental juga percaya diri siswa itu sangat penting sekali pada saat anak-anak mau seleksi masuk perguruan tinggi negeri favorit ya. Karena satu itu sama juga dengan nilai akademik. Akademiknya bagus, tapi kalau kesehatan mentalnya terganggu, bisa nggak masuk Mbak? Ayo Mbak Disa tanya, bisa nggak? Ya eligible 1 nih, tapi mentalnya terganggu, bisa nggak masuk? Nggak bisa kan? Berarti secara fisik, secara psikis juga harus linear begitu, harus sejalan begitu. Makanya sangat penting. Terus tadi PD ya,
sangat percaya diri, itu penting. Jadi kadang anak-anak gini, enggak Bu, aku kayaknya ambil ini, kayaknya aku enggak ini. Jangan, harus percaya diri. Bu, aku mau ambil jurusan ini, ambil kedokteran UGM nih. Ini Bu, rapot saya begitu. Jadi tunjukkan dengan rapot semester sampai 5 itu naik. Nah, itu berarti namanya percaya diri, mental, akademik itu yang harus dipersiapkan sebenarnya. Berarti harus kalau kita mau memilih perguruan tinggi di mana jadi favoritnya orang-orang lain juga, kita harus siap dari segalanya. Bu. Sangat harus Jadi siap. bukan siswa aja Mbak, jadi walinya, orang tuanya, gurunya, semuanya harus siap begitu. Nah, kalau dari teman-teman ini kan tidak hanya ingin melanjutkan di perguruan tinggi negeri kan, Bu. Ada juga yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi luar negeri. Nah, kalau kira-kira dari kita dari Man Kota Blitar itu mempersiapkannya harus seperti apa, Bu, kalau mau ke perguruan tinggi luar negeri itu? Kalau anak-anak dari Man Kota Blitar ingin masuk perguruan tinggi luar negeri ya, jadi sekolah itu hanya sebagai fasilitator saja. Jadi yang mempersiapkan semuanya adalah diri kalian sendiri. Ya, apa yang perlu dipersiapkan adalah rapot, Mbak. Jadi harus punya nilai rapot ya. Nilai rapotnya harus rata-rata minimal 75 minimal 75. itu. 75 sudah masuk sih, sudah masuk untuk masuk ke perguruan tinggi negeri favorit luar negeri ya saya bilang ya. 75. Kemudian yang kedua adalah secara finansial. Itu penting, Iya, ya itu karena sangat penting. Jadi kalau mau ke luar negeri harus finansialnya ya dari orang tuanya. Jadi kadang begini, Bu, aku pokoknya pengen ke luar negeri nih, pengen kuliah ke sana gitu. Tapi sama ibunya, lah nggak didukung begitu secara finansial, nggak bisa Mbak Dise begitu. Jadi harus linear begitu. Jadi dari nilainya, dari finansial orang tua, kemudian juga dari juga persiapan seperti visa, kemudian juga dari paspor, kemudian dari informasi Mbak. Informasi itu contohnya kalau anak-anak itu harus mengubah rapotnya begitu. Mengubah rapot itu jadi biasanya kemarin ada ya 3 tahun lalu itu ada dari Maluku Utara mau ke Melbourne, Australia, kemudian ada yang mau ke Timur Tengah. Kita yang mengubah rapotnya Mbak, mengubah rapotnya jadi di bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan sama bahasa Arab. Sudah jadi saat itu. Kemudian sudah kita sebagai fasilitator saja. Jadi anak-anak butuh surat rekomendasi. Bu, saya mau ke luar negeri nih, kuliah ke sana, minta surat rekomendasi, boleh datang kepada TU begitu, nanti dibuatkan gitu. Kalau tadi seperti yang dijelaskan tadi kan finansial sangat berpengaruh sangat, ya Bu. Sangat banget dong. Tapi kan kalau kita lihat di luar sana itu kan banyak sekali beasiswa ya Bu. Nah kalau untuk buat kita yang finansialnya mungkin belum cukup itu kita bisa dapat tambahan dari beasiswa itu kira-kira apa begitu ya? Iya, apa gitu. Iya. Jadi kalau anak-anak gini, anak-anak, yang penting kalian punya niat untuk kuliah, begitu kan? Saya yakin kita hidup di Indonesia, di negara Indonesia yang saya yakin sudah luar biasa ya. Banyak sekali beasiswa yang diberikan dari negara Indonesia kepada anak-anak yang ingin melanjutkan ke perkuliahan ya Mbak, ke jenjang perkuliahan. Jadi ada yang pertama adalah KIP kuliah Mbak. Jadi KIP kuliah itu diberikan kepada seluruh siswa SMA yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Seluruh Indonesia anak-anak bisa untuk istilahnya mendaftarkan, mengajukan begitu kan. Itu KIP Mbak, KIP namanya. Kemudian yang kedua juga ada beasiswa dari Jarum. Kemudian ada juga beasiswa dari Bank Indonesia. Kemudian juga dari beasiswa dari LPDP Mbak, Lembaga Pendanaan Keuangan Pendidikan gitu. Itu jadi banyak sekali Mbak beasiswa. Nanti kalau Mbak Disa sudah kuliah pasti sama kating-kating sudah dikasih tahu banyak sekali gitu. Beasiswanya banyak sekali Mbak. Mungkin hanya beberapa aja yang kalau dari Man Kota yang konseling ke saya paling cuma beberapa. Tapi kalau sudah nanti kuliah banyak Mbak, banyak sekali begitu. Jadi jangan takut. Yang penting kalau mau kuliah, bismillah pasti nanti ada jalan. Itu begitu. Lalu yang terakhir nih Bu, kan dari beberapa siswa itu pasti kelihatan ya Bu, mana yang sudah siap banget untuk masuk ke perguruan tinggi dan mana yang belum cukup siap. Kira-kira perbedaannya ada di mana, Bu? Oh, jadi anak-anak ya perbedaan yang belum siap sama yang sudah siap ya. Jadi banyak dong Mbak Disa, jadi perbedaannya sangat mencolok begitu ya. Contoh seperti yang saya bilang di depan tadi ya, jadi anak-anak yang sudah siap itu adalah konsistensi nilai raport. Itu adalah stagnat atau naik grafiknya begitu ya, dari mulai semester 1 sampai semester 5. Kemudian dia sudah fokus kepada satu tujuan begitu kan. Tujuannya adalah mau ambil prodi A, itu tetap konsisten begitu kan. Itu namanya sudah siap begitu kan. Kemudian anak-anak yang sudah siap itu sudah tahu bakat minatnya.
kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemudian dia passionnya mau apa, mau gimana kalau kerja nanti dia mau kemana, mau jadi apa, sudah tahu begitu, sudah informasi yang dia dia cari literasinya itu udah bagus, udah banyak, itu anak yang sudah siap. Tapi kalau anak-anak yang belum siap, ya seperti kebalikannya berarti. Jadi kebalikannya adalah anak-anak yang belum siap itu adalah nilai rapotnya itu naik turun, kayak gunung gitu Mbak, zigzag begitu. Oh iya, zigzag begitu. Jadi kemudian yang kedua juga dia belum tahu bakat minatnya apa. Kemudian yang ketiga juga nggak fokus begitu kan. Dia berubah-ubah nih, mau jadi ini, mau ambil ini, itu begitu. Itu Mbak Dise salah satunya antara perbedaan antara yang sudah siap dan yang sudah siap gitu. Jadi sangat mencolok ya, Sangat mencolok, sangat kelihatan banget sekali. begitu. Jadi kalau misal nilai rapot kita sudah kayak zigzag karena kita awalnya nggak kepikiran mau masuk ke PTN, tapi tiba-tiba kita punya niat untuk aku masuk aja biar masa depanku bisa tertata, bisa lebih rapi gini. Nah kalau nilainya udah terlanjur zigzag itu nanti bisa diperbaiki lagi atau enggak kira-kira? Kalau nilainya sudah zigzag nih, zigzagnya di semester berapa dulu dong, kan begitu. Oh gitu. Kita harus cari tahu. Jadi kalau zigzagnya itu jadi naik turunnya ini adalah di semester mungkin semester 2, 3, 4, mungkin masih bisa diperbaiki Mbak. Jangan zigzagnya tahunya di semester 5 nih, sudah semester terakhir begitu kan, nggak bisa, ya begitu nggak bisa Mbak. Jadi kita harus tahu, makanya semoga dari podcast ini banyak memberikan informasi juga pemahaman dari anak-anak yang mungkin sekarang masih kelas 10, juga kelas 11, juga mungkin informasi kepada Bapak Ibu Wali. Kadang Bapak Ibu Wali itu banyak sekali yang tidak paham Mbak. Jadi taunya cuma terserah sampeyan Dok, begitu kan. Ya, Nyata sudah diserahkan, pikirnya anaknya sudah SMA nih, sudah sudah siap. Karena sudah dewasa, ternyata pada saat ini persiapan atau masuk perguruan tinggi negeri, dia tidak tahu apa-apa. Sampai juga ada pendaftaran aja dia terlambat, tidak tahu informasi. Jangan sampai begitu. Makanya dari podcast ini harapan saya begitu besar sih, karena untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Wali dan juga anak-anak kelas 10 dan 11. Begitu Mbak Dise. Jadi teman-teman Sobat Lereno sudah tahu kan ya, sudah punya gambaran lah ya kira-kira mau mempersiapkan PTN itu bagaimana. Nah, kalau mau tahu lebih lanjutnya, kita hold on dulu, kita break dulu, dan akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Karena segmen berikutnya kita akan membahas tentang arahan untuk kita, biar kita bisa lolos, biar kita bisa sukses masuk ke perguruan tinggi favorit kita. Jadi stay tune di sini ya. Disponsori oleh Santri. Kembali lagi bersama kita dan mari kita lanjutkan ke segmen yang kedua. Nah, di segmen yang kedua ini kita akan membahas tips dan arahan dari Ibu Arum tentang gimana sih biar kita itu bisa sukses masuk ke perguruan tinggi favorit kita. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong, kebanyakan dari kita itu mengandalkan jalur SNBP untuk masuk ke perguruan tinggi favorit kita kan. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah ketika kita saat pengumuman SNBP itu kita dapat merah, Bu. Nah, gitu. Itu tuh jadi PR banget ya, Bu, kalau merah. Betul. Kan kita udah mengandalkan cuma di SNBP aja. Ternyata kita dapat merah. Apalagi kita kan belum mempersiapkan dengan matang untuk seleksi SNBP. Nah, kira-kira cara belajar yang efektif ketika hamin beberapa minggu UTBK itu gimana, Bu? Kalau cara efektif ya untuk mengejar SNBT ya Mbak ya. Iya, sekarang kan istilahnya SNBT ya, Seleksi Nasional Berbasis Tes begitu ya. Jadi tinggal beberapa hari, contoh saja tinggal 2 minggu. Caranya gimana? Ya harus belajar dengan giat, dengan tekun, pakai target Mbak. Jadi kita tidak bisa Mbak Disa tinggal 2 minggu SNBT-nya pelaksanaan, tiba-tiba cuma, mas aku tak belajar kayak kemarin, tidak bisa. Ibaratnya kayak engine, itu kayak mesin ya Mbak ya, itu kayak digas itu gasnya langsung pol begitu. Dengan cara apa? Dengan banyak latihan. Latihannya kan SNBT itu anak-anak harus tahu ya,
sahabat Lereno, jadi anak-anak yang sekarang masih kelas 10 dan 11, bahwa SNPT itu adalah ada 3 tes ya anak-anak ya. Ada tes skolastik ya, TPS Mbak, potensi skolastik, kemudian juga ada penalaran umum, kemudian ada juga penalaran matematika, juga ada literasi bahasa Indonesia. Jadi itu yang harus dipersiapkan Mbak Dise. 2 minggu harus dikejar. Dalam 2 minggu itu kalau bisa jangan sampai main. Nggak usah main kemana-mana. Sudah fokus di dalam kamar, kalau bisa ikut bimbel. Kemudian ada target dalam 1 hari itu harus mengerjakan soal berapa ratus begitu. Ada timing begitu Mbak. Jadi tidak bisa, karena kan Mbak Disa tadi pertanyaannya kan tinggal sebentar nih, 2 minggu nih. Kalau tadi pertanyaannya mungkin jauh-jauh hari, mungkin ya dari kelas 10 Mbak. Pembiasaan adalah anak-anak itu belajar latihan. Literasi bahasa Indonesia harus bagus Mbak Dise. Nggak bisa cuma yang penting aku kalau diajar bahasa Indonesia sama Bu Lili atau mungkin guru bahasa Indonesia yang lain, lu udah dikasih tugas mengerjakan, no. Tapi harus mulai hari ini harus literasinya betul-betul ditingkatkan. Karena kalau SNPT, karena begini Mbak, SNBP itu diambil cuma sedikit. Tapi nanti SNPT diambilnya banyak. Mandiri baru banyak 40% begitu. Jadi memang yang banyak adalah di mandirinya Mbak begitu. Jadi makanya untuk SNPT ini diambil lebih banyak, tapi harus dipersiapkan juga begitu. Jadi tidak bisa secara instan. Tapi kalaupun memang harus instan, harus 2 minggu, tidak boleh minimal gadget taruh dulu. Pacarnya taruh dulu Mbak Dise ya, anak-anak ya, ditaruh dulu pacarnya. Terus pokoknya 2 minggu itu jangan kemana-mana, fokus kepada latihan soal, literasi bahasa Indonesia dipersiapkan. Itu begitu Mbak. Untuk mengejar ketinggalan Untuk ini mengejar loh. ketinggalan, Ya, karena kan betul. ya memang yang sudah seharusnya kita persiapkan dari kelas 10 malah baru dipersiapkan 2 minggu hamin nih, berapa instan minggu. loh. Iya, karena kan Betul, betul. pengumuman SNBP itu jaraknya tidak jauh banget ya Bu dari Tidak. seleksi. Jadi sekitar 2 minggu Mbak. Jadi Sekitar 2 pengumuman minggu kemarin aja. tanggal Maret ya. Iya, Maret. Kemarin pengumuman ada tanggal 31 Maret. Kemudian itu sudah mulai, selang 1 minggu sudah apa namanya? mulai Iya. seleksinya. April itu sudah 7 April kemarin sudah pendaftaran terakhir SNPT Mbak. Pelaksananya besok tanggal 21 besok tanggal April 21. ini. Iya, cuma 2 minggu. Jadi sebentar, pokoknya bulan Januari Februari anak-anak itu harus betul fokus di 2 bulan itu, karena SNPP, SNPT, SEPAN, PTKN ada di 2 bulan. Januari, Februari, Maret, Mei itu adalah sudah final. Sudah final, pengumuman untuk SNBT-nya. untuk 4 jalur undangan ini begitu. Oh, tapi kan kalau misal kita yang belajarnya itu cuma 2 minggu itu karena kepepet banget nggak lolos SNBP, itu pasti pas belajar itu kan ngerasa burn out ya Bu. Iya. Pasti ngerasa bisa aja gitu kita merasa stres karena kebanyakan belajar gitu. Betul. Walaupun kita tahu itu tuh adalah salah kita sendiri karena kita nggak belajar dari lama. Nah kira-kira biar kita nggak burn out dan tetap konsisten belajar, itu tipsnya dari Bu Arum apa ya Bu? Ya, karena waktu 2 minggu itu satu anak-anak. Jadi tinggal waktu 2 minggu itu satu, fokus kepada niat dulu, bahwa fokus aku mau kuliah di jurusan favorit begitu. Jadi satu yang saya bilang tadi, bahwa abaikan dulu pacarnya, abaikan dulu gadgetnya, abaikan dulu gamenya, fokus kepada satu tujuan adalah ingin terima di prodi favorit, di PTN favorit, itu begitu. Jadi ya harus memotivasi diri sendiri. Faktor internalnya ini harus dibangun. Ya kalau eksternalnya itu ya orang tua, sekolah, guru BK, itu eksternal Mbak. Karena waktu 2 minggu adalah waktu yang sangat krusial. Jadi ya kalau bisa harus betul-betul digenjotnya, motivasinya mau dari diri sendiri begitu Mbak Disa. Jadi harus betul-betul Bu ya, dipersiapkan ya dari sendiri. Siapkan dulu mental, siapkan dulu niatnya, ditata dulu niatnya, itu yang penting. Sama juga jaga kesehatan. Ya itu penting. Jadi jangan sampai nanti pokoknya nggak tidur, terus pokoknya nggak leren, nggak istirahat begitu kan, tiba-tiba belajar begitu, salah. Jadi harus waktunya makan-makan, waktunya istirahat, waktunya relax, refreshing, monggo silakan relax. 2 minggu itu bukan belajar terus-menerus, tidak, tapi minimal konsistensinya itu stagnan gitu 2 minggu itu. Insya Allah nanti berhasil kok Mbak. Insya Allah. Begitu. Kalau menurut Bu Arum sendiri itu kalau kita belajar SNBT di H-3 pelaksanaan atau H-2 itu efektif nggak Bu? Maksudnya kayak kan kita belajar 2 minggu, tapi di H-3, H-2 itu masih belajar, kira-kira efektif nggak Bu? Kalau H-3 sebenarnya sudah waktunya untuk rest Mbak.
sudah untuk refresh. Otak itu harus dipersiapkan untuk nanti ini loh, ujian itu SNBT jangan seperti kalian ujian di sekolah. Mohon maaf nih, soal cuma berapa. Terus kan ada teman-temannya nih bisa nanti apa jawabannya begitu kan bisa. Tapi kalau SNBT itu tidak bisa. Jadi SNBT itu nanti dipantau ada kamera, ada pengawas dan nanti kalau salah sedikit aja didis begitu. Dan itu soalnya banyak sekali Mbak Dise. Jadi kalau bisa H-3 gunakan waktu untuk refresh mungkin silakan tuh jalan-jalan ke pantai kalau saya silakan ke pantai atau mungkin ya tergantung apa ya kesukaannya ya tergantung kesukaan kalian begitu kesukaannya apa silakan monggo atau mungkin biasanya nongkrong ke kafe silakan ngopi-ngopi sama temennya begitu boleh. Jadi harus di refresh Iya di dulu refresh biar, dong otaknya ya, biar betul. nggak terlalu Nggak stres kepikiran ya, nggak stres. ibaratnya kayak ini otak kan sudah 2 minggu nih Mbak ya sudah engine sudah digas begitu panas dong jadi kalau panas bisa meledak otak bisa meledak bisa jadi mohon maaf nih mungkin walaupun kasusnya tidak banyak tetapi ada nggak Bu kasus ada anak yang terlalu streng begitu untuk belajar mempersiapkan tanpa jeda istirahat tanpa jeda makan tanpa jeda refresh gitu tiba-tiba otak berhenti bisa itu kena jantung bisa langsung meninggal bisa begitu jadi karena otak itu butuh refresh Mbak iya kan Ya, kita juga betul. butuh refresh begitu loh jangan cuma apa ya digas betul enggak harus apa namanya harus juga ada rest ada refresh begitu gitu sih. Kalau untuk SNBP itu kan kita misal memilih prodi A. Nah, kadang kita kalau SNBT itu kan juga masih ada plan-plannya sedikit. Oh, aku mau pilih A lagi atau mau pindah ke B dan C dan seterusnya ya. Itu kan kita masih bingung ya, kita masih plan-plan. Nah, kira-kira dari Bu Arum itu tipsnya bagaimana Bu untuk memilih jurusan itu? Untuk memilih jurusan SNBT Iya. ya kan begini anak-anak apa namanya kalau SNBT itu perlu dipahami begitu karena SNBT itu berbeda dengan SNBP begitu SNBT itu adalah kalian bebas memilih prodi yang kalian inginkan begitu karena SNBT tidak berbasis kepada rapot tapi kepada tes Mbak kepada hasil tes jadi kepada skor begitu kan ini ada skor Mbak nanti Mbak Disa jadi nanti ada skor jadi skornya berapa poin begitu kan jadi kalau mau ambil prodi A pasti nanti ada poin, ada scoringnya. Nah, untuk hasil SNBT-nya sampai nanti masuk nggak di situ. Jadi pakai scoring. Mau ngambil prodi apa aja boleh. Jadi kalau SNBT itu bebas. Tidak ada apa namanya pada saat sekolah nanti jurusannya IPA nih contoh. Kemudian SNBT harus IPA. Tidak. Silakan bebas memilih. Kecuali kalau SNBP memang kalau jurusan IPA dianjurkan kepada pilihan prodi IPA begitu. Seperti juga IPS begitu. Jadi kalau untuk SNBT itu lebih fleksibel sih Mbak. Begitu. Berarti kalau misalnya kita ikut SNBP itu berarti lebih terbatas atau bisa juga lintas jurusan? Kalau SNBP sebenarnya boleh linjur atau lintas jurusan, tetapi memang kita mengarahkan anak-anak untuk sesuai linearitas dengan apa namanya dengan jurusan yang diambil waktu sekolah juga dengan prodi gitu kan karena apa karena pada saat contoh nih Mbak Disa jurusan IPA mau ngambil akuntansi nih betul kan mau ambil, boleh nggak boleh kan itu hak sampean begitu kan tetapi pada saat nanti mau ambil apa namanya akuntansi kemudian jalur SNBP lah Mbak Disa kan nggak dapat pembelajaran akuntansi ekonomi sosiologi di kelas 12 atau mungkin kelas 11 semester 2 yang nggak dapat lah dapatnya dari mana nanti untuk datanya ini begitu makanya bisa nggak Bu ini Rijut bisa nanti kan akan ada namanya konversi nilai Mbak jadi pada saat anak-anak yang linjur nanti akan ada konversi nilai untuk mendapatkan nilai yang diinginkan itu bisa gitu. Nah, kalau kita itu kan kebanyakan dari SNBP itu misal kita masuk IPA, kita pengennya masuk hukum, pengen masuk lain-lain. Begitu juga di SNBP. Kan kalau di SNBP itu kan lebih istilahnya lebih luas gitu ya. Kita mau milih IPA, IPS atau rumpun agama itu kan juga bisa, Bu. Nah, kalau mereka ternyata di jurusan impiannya itu gagal ya, Bu. Itu langkah apa yang harus mereka lakukan biar SNBP atau T iya. ini? Yang gagalnya di mana? Kalau di SNBP dulu Bu. SNBP. Oh seandainya anak-anak mengambil jurusan apa namanya
di SNPP itu ngambil jurusan IPA begitu ya. Dia dari anak IPA mengambil jurusan IPA, kemudian dia gagal begitu. Ya, apa yang harus dilakukan begitukah? Iya. Yang harus dilakukan adalah satu, mempersiapkan plan B. Makanya anak kelas 12 atau 11 harus punya plan. Plan A, plan B, plan C. Plan A apa? Oh iya, aku mau ikut SNPP. Eligible harus masuk nih. Caranya bagaimana? Harus tahu. Kemudian kalau plan A SNPP ternyata tidak diterima, silakan untuk plan B-nya apa? Lanjut kepada SNPT. Langsung dipersiapkan SNPT begitu. Jadi kalau SNPT-nya nggak diterima, ya yang terakhir adalah mandiri begitu. Jadi harus punya plan, Mbak. Jadi nggak harus kayak air ngalir itu, tidak, harus punya plan begitu untuk anak-anak SMA itu begitu, Mbak. Jadi plannya itu harus benar-benar dipersiapkan. Iya, Kalau betul. misal kita belum tahu kita mau plan A-nya kemana, plan B kemana, plan C kemana, boleh banget Bu untuk tanya atau konsul ke BK, boleh Sangat boleh dan sangat dianjurkan, sangat disarankan. Jadi kalau ke BK jangan dipanggil, kalau bisa ke BK itu kalian datang, Bu Arum saya mau konsul, siap begitu. Walaupun saya saat makan pasti saya tinggal, itu begitu, sangat dianjurkan Mbak. Oke. Buat teman-teman siswa-siswi MAN Kota Blitar yang khususnya yang masih bingung mau lanjut kemana, mau pilih prodi apa, itu boleh banget ya Bu? Sangat boleh. Di jam berapapun Bu Arum akan melayani. Betul. Jadi teman-teman udah tahu kan ya tips dan arahan dari Bu Arum tentang bagaimana biar kita itu bisa sukses masuk ke perguruan tinggi favorit kita melalui jalur-jalur yang sudah disediakan. Ya teman-teman, kita break dulu di segmen yang kedua ini karena kita akan lanjut ke segmen ketiga. Di segmen ketiga nanti kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang kemarin sudah ditanyakan di Instagram podcast Lereno. Disponsori oleh Santri. Oke teman-teman, masih bersama kita dan langsung saja kita lanjutkan ke segmen yang terakhir di podcast kita kali ini. Di segmen yang terakhir ini kita akan membahas spesial tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan melalui link di Instagram podcast kita. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang pertama, ada informasi sedikit dari Ibu Arum nih teman-teman tentang SNBP. Mungkin boleh dijelaskan Ibu informasinya? Iya. Jadi untuk Mbak Tise dan juga untuk sahabat Lereno, anak-anak kelas 10 dan 11 ya. Jadi ini informasinya tadi sepertinya kurang lengkap Mbak Tise. Saya ternyata ada beberapa yang belum saya paparkan di sini yaitu tentang SNBP anak-anak. Jadi seleksi nasional berbasis prestasi ya, rapor di sini. Jadi pada saat nanti anak-anak memilih jalur SNBP, jangan lupa untuk pilihan prodi anak-anak. PTN prodi itu prodinya kalau bisa harus rumpun. Jadi pilihan pertama dan kedua itu tidak boleh terbalik-kebalik begitu. Contoh, Mbak Disa mau ke UGM, mau ambil pendidikan biologi sama kedokteran umum gitu. Jangan sampai nanti kedokterannya dijadikan pilihan kedua. Kemudian pendidikan biologinya di atas, tidak boleh karena di situ ada tingkatannya Mbak Prodi itu gitu. Jadi pendidikan biologinya silakan ditaruh di pilihan kedua, pendidikan kedokterannya ditaruh di pilihan pertama dengan satu PTN kemudian 2 prodi. Kemudian kalau bisa itu yang serumpun Mbak, pilihan pertama, kedua harus serumpun. Apa itu serumpun? Serumpun itu adalah mapel primer dari prodi tersebut itu adalah sama. Jadi kalau kedokteran itu adalah mapel primer adalah kimia biologi. Kemudian pilihan keduanya prodinya adalah pendidikan biologi. Match kan? Iya kan? Berarti itu boleh begitu. Kemudian yang kedua adalah pilihan pertama itu PTN-nya Mbak Disa dan juga anak-anak semuanya itu harus ada di provinsi ya, satu provinsi dengan sekolah asal gitu. Jadi kalau Mbak Disa dari MAN Kota Blitar juga karena provinsinya mana Jawa Timur kan. Jadi pilihan pertama harus PT-nya di Jawa Timur. Silakan monggo mau di UB, UNESA, ITS monggo. Jangan langsung di ITB atau UGM karena itu
sudah beda provinsi, itu begitu. Sebenarnya itu cukup Mbak Disa. Iya, yang mau mungkin tapi saya mau bertanya Ya Bu. boleh, silakan. Kalau misal itu kan tadi katanya kita harus sesuai provinsi ya Iya, Bu. iya. Kalau misal beda provinsi masih ada kemungkinan apa tidak Bu? Masih ada kemungkinan jadikan pilihan kedua. Oh, jadi Gitu. kalau pilihan pertamanya itu di provinsi lain, pilihan kedua provinsi kita sendiri tuh masih bisa atau Pilihan gimana? pertama di provinsi Oh, di provinsi sendiri iya. dulu. Pilihan kedua Oh. baru di provinsi lain. Itu Oh. aturannya begitu. Aturannya supaya mau diterimanya tinggi itu begitu, Mbak. Kalau ambil 2 prodi ya, Mbak ya. Satu PTN 2 prodi. Tapi kalau mau ambil satu prodi aja monggo langsung ITB itu boleh. Oh, satu prodi Iya, aja. boleh, bebas. Kalau semisal prodi yang sama tapi perguruan tingginya yang berbeda gitu gimana Bu? Atau Prodinya bisa sama. Iya, Boleh. boleh aja. Tapi itu nanti yang di pilihan satu harus Di ya sini di di, provinsi sama di provinsi dengan- yang sama. Iya, di Jawa Timur. Oh iya. Oke. Gitu. Biar peluang terimanya tinggi, Oh, Mbak. ya peluangnya berarti lebih tinggi dari Iya, provinsi sendiri, iya, Bu. betul. Makanya kan perlu sekali konseling, bimbingan begitu masuk perguruan tinggi negeri itu monggo. Makanya kalau saya guru BK itu sangat memberikan keluasan kepada anak-anak jam berapapun, kapanpun, pokoknya saya ada di ruangan saya, silakan untuk datang, itu begitu. Oke, teman-teman, sudah terjawab ya, sudah ada informasi tambahan juga dari Ibu Arum tentang SNBP. Jadi teman-teman sudah bisa lebih paham tentang SNBP. Jadi semoga teman-teman setelah ini sudah paham ya dan sudah tahu mau masuk ke jurusan yang teman-teman inginkan. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Berapa pertanyaan? Ada banyak Bu dan panjang-panjang Bu ini, alhamdulillah. Jadi ilustrasinya harus bagus dong ya, sekarang ya. Harus kan? bagus. Belajar dong sekarang Mbak Gisel ya. Iya. Ya sekalian belajar ya Bu ya. Silakan. Ini teman-teman saya lihat sangat excited Bu. Alhamdulillah. Karena sepertinya ini sangat apa ya namanya? Sangat mereka sukai gitu Iya, ini berhubungan dengan PTN itu. Iya. Oke, pertanyaan yang pertama langsung saja ya Bu. Silakan. Yang pertama itu adalah cara mendapatkan beasiswa saat masuk ke perguruan tinggi negeri. Iya. Beasiswa seperti yang sudah saya paparkan di awal ya Mbak Gisel ya, bahwa beasiswa di perguruan tinggi itu semuanya mahasiswa bisa mendapatkan begitu, mendapatkan peluang untuk beasiswa begitu kan. Contoh yang tadi ada KIP kuliah gitu Mbak. Jadi KIP kuliah itu memang diberikan kepada seluruh mahasiswa aktif ya pada tahun berjalan itu. Jadi monggo seluruh Indonesia bisa mengajukan untuk KIP kuliah begitu Mbak. Kemudian yang kedua adalah dari beasiswa dari Jarum, kemudian dari LPDP, kemudian juga ada beasiswa dari Bank Indonesia, kemudian juga ada beasiswa dari Adik Mbak. Beasiswa Adik itu khusus untuk daerah K3 atau dari Papua begitu. Begitu. Jadi banyak sekali Mbak. Sebenarnya bukan itu aja, banyak. Nanti tahfidz itu juga beasiswa Mbak. Jadi kalau Mbak Disa hafal 30 juz sudah beasiswa full itu. Sudah bebas UKT Mbak. IP bebas. atau IPA itu atau uang gedung dadak bebas Mbak begitu. Berarti sudah 0% ya Bu biaya kuliahnya. Untuk yang hafalannya 30 juz. Iya betul. Wow. Ya jadi banyak beasiswa, jangan khawatir anak-anak ya. Biasanya banyak begitu kan sudah masuk. Kalau sekarang ini sepertinya masih apa ya nanti bisa nggak nanti kuliah ya, ternyata banyak sekali beasiswa. Berarti kalau mau mengajukan beasiswa saat mau masuk kuliah itu tidak bisa. Tidak bisa. Oh, berarti saat sudah jadi mahasiswanya. Mendapatkan beasiswa adalah diterima dulu menjadi mahasiswa mana. Karena apa? Karena nanti data contoh KIP kuliah ya Mbak Disa ini mau pengajuan beasiswa KIP kuliah. Nanti kan akan ada form yang diisi ya Mbak ya, diklik contohnya nama, kemudian asal sekolah, kemudian ambil PTN prodi. Nah, kalau belum diterima pilihan PTN prodinya mana? Iya kan? Iya betul. Logik kan gitu. Jadi begitu Mbak Disa. Harus diterima dulu. Harus diterima dulu baru kita bisa mau ambil untuk mendapatkan beasiswa. Iya. Terus langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Bu. Ini berhubungan dengan Mankota kita. Kan di Mankota Blitar ini baru saja diadakan kelas akselerasi ya, Bu. Nah, ini juga cukup ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kelas akselerasi. Untuk pertanyaan pertama tentang kelas akselerasi ini, yang pertama, apakah kuota eligible juga disamaratakan dengan anak akselerasi? Apakah kuota eligible disamaratakan dengan anak aksel ya Mbak ya?
karena akselerasi masih tahun ini. Jadi kalau bahasanya aksel, tapi kalau di marketing namanya CI, Mbak, cerdas istimewa. Cerdas istimewa. Ya, namanya CI. Jadi kebetulan baru guru BK-nya begitu ya. Jadi karena sekarang anak aksel atau CI ini sudah semesternya sama dengan sampean. Sudah ya sama semester 4 jadi ya. nanti pun lulusnya sama begitu. Apakah eligible-nya itu sama? Itu mohon maaf belum bisa menjawab karena saya harus tanya kepada bagian tim dari kurikulum begitu dari pihak sekolah. Jadi mungkin nanti jawabannya pada saat konseling dengan saya saja begitu. Kalau sekarang belum ada apa namanya peraturan atau mungkin informasi bahwa Axel dengan anak-anak yang tidak Axel atau bukan anak CI itu nanti eligible-nya sama, itu saya belum dapat informasi itu. Gitu. Jadi teman-teman yang bertanya ini bisa bersabar dulu ya, karena memang ini masih dalam proses. Perdana Mbak masalahnya. Pertanyaan yang ketiga, Bu, lanjut. Apa harapan untuk angkatan selanjutnya, terutama adanya kelas akselerasi ini, dan apakah ada tips dan trik untuk one shot PTN? Jadi harapan untuk angkatan selanjutnya ya. Iya. Berarti kan adik kelasnya CI yang sekarang. Iya, betul. Ya harapannya bahwa anak-anak itu bisa mempersiapkan diri baik secara akademik ataupun secara mental, secara fisik, secara finansial. Kenapa saya bilang begitu? Karena untuk masuk ke Axel Mbak atau CI itu berbeda dengan anak reguler Mbak. Jadi beasiswanya infaknya udah berbeda. Terus kemudian dari segi durasi Mbak, KPM-nya juga lebih lama, ada kelas tambahan, ada banyak sekali yang perlu dipersiapkan begitu. Jadi kalau mau masuk ke MAN Kota Blitar, jalur CI atau akselerasi, silakan dipersiapkan yang tadi saya bilang begitu. Terus kemudian triknya untuk one shot PTN gitu, sebenarnya itu tadi dipersiapkan dari kelas 10, dari semester 1 sampai semester 5. Itu dipersiapkan dari awal. Jangan sampai nanti bimbingan dengan saya, konseling dengan saya di semester 5, Mbak. Gitu, jadi dipersiapkan mulai dari sekarang ini nilainya, kemudian pilihan PTN prodinya, kemudian juga terakhir ada juga finansial pastinya Mbak, gitu begitu. Ternyata Bu, dari KNA yang kemarin, ya banyak sekali dari KNA yang diajukan kemarin itu, ternyata tidak hanya berisi tentang pertanyaan Bu, ada juga saran-saran Bu ternyata. Gitu, saran-saran. Di sini banyak sekali saran-sarannya. Yang pertama ini itu ada saran untuk mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Itu kan mapel utama yang diujikan untuk SNBT dan lain-lain kan Bu. Nah itu tuh ada yang punya saran untuk ketiga pelajaran itu dijadikan 2 jam. 2 jam pelajaran. Ketiga mapel jadikan 2 jam. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak, jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika itu dia masing-masing punya kayak 2 kali gitu loh Bu. Jadi yang pertama itu untuk membahas materi kita di sekolah. Nah, yang kedua itu adalah untuk membahas soal kira-kira ya ujian SNBT itu nanti yang keluar apa di bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggrisnya. Bagus sih. Itu sebenarnya saran bagus begitu kan. Jadi karena ada saran bagus begitu ya harus kita appreciate kan Mbak ya. Jadi nanti mungkin saya akan bilang kepada Mapel Kurikulum tentang tentang saran ini, bagaimana dengan ketiga mapel yang sebagai mapel utama SNBT begitu. Jadi bahasa Indonesia, bahasa matematika sama bahasa Inggris begitu. Nanti kita akan Mbak Disa akan saya ajukan begitu. Apakah nanti bisa jadikan 2 jam atau bagaimana? Itu Bu Arum tidak bisa menjawab begitu. Oh, baik. Iya. Jadi nanti akan disampaikan ke Waka Kurikulum ya Bu ya. Iya. Semua saran yang teman-teman berikan untuk sekolah itu nanti akan disampaikan oleh Bu Arum. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Nanti kita tinggal tunggu aja kelanjutannya. Oke. Pertanyaan yang nomor 5. Kapan di sekolah ini diadakan tes minat bakat supaya siswa-siswi MAN Kota Blitar mengetahui apa prodi yang tepat untuk dirinya. Dan diharapkan karena adanya tes minat bakat itu tidak ada siswa yang bilang kalau aku salah jurusan deh ini kayaknya gitu. Tes bakat minat itu Mbak Disa juga anak-anakku semuanya itu dari kelas 10 Mbak. Jadi kelas 10 sekarang ini kita sudah bekerjasama dengan
lembaga psikologi Mbak, jadi dengan Lazwardia kemarin itu. Jadi dari situ kita sudah mendapatkan hasil. Jadi bakat minatnya apa, kecenderungannya ini nanti dia kerja di bagian apa, terus harus ambil jurusan apa, sudah ada Mbak Disa. Jadi di kelas 10 sudah ada. Kemudian apa namanya, kalau nanti apa ya, ada yang bilang takut salah jurusan, nggak ada. Karena di kelas 10 ini sudah kita tata secara bagus begitu. Jadi makanya kalau saya bilang bakat minatnya sudah tahu nih, jurusannya sudah tertata, kemudian tinggal nanti mau kemana. Nah, silakan konseling dengan saya. Bu, saya mau ambil PTN ini. Bu, saya mau ambil prodi A ke PTN A, monggo. Jadi saya sebagai guru BK akan sangat welcome untuk menerima anak-anak yang bersedia dengan saya gitu. Jadi tes minat bakat itu sudah ada dari kita kelas 10 ya. Sudah ada. Tinggal kita nanti bisa konsul biar lebih jelas kita nanti mau kemana ke depannya, mau pilih prodi apa gitu. Biar jelas bisa konsul ke BK ya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan yang keenam. Kapan di Man Kota Blitar diadakan pendalaman materi UTBK karena itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak SMA sejak kelas 10 tuh. Katanya gitu. Kenapa bidikannya SNBT ya atau TBK Iya. ya, Mbak? Bidikannya langsung SNBT ini. Iya. Harusnya kan saya bilang tadi harus ada plan A-nya, harusnya akademik dong. Akademik itu apa? Ya, jadi SNBP begitu Mbak Disa. Jadi anak-anakku semua, plan A itu kalian harapannya jangan SNBT ya. Harapannya adalah SNBP begitu, karena dari SNBP itu akan menaikkan grade sekolah anak-anak. Semakin banyak output diterima di SNBP itu akan menaikkan grade atau ranking sekolah ya begitu. Jadi contoh yang tahun 2022 kemarin begitu ya, Man Kota Blitar itu mendapatkan ranking 5 Mbak Disa. SNBP kita diterima 53 siswa begitu kan, luar biasa, ranking 5 sejatim begitu, sejatim anak-anak begitu ya. Jadi alhamdulillah kita mengalahkan dari SMA SMK sekota Blitar, sekota loh gitu. Itu sekota terus kabupaten kita masih unggul karena kita ranking 5 begitu. Tahun 2022 begitu kan. Makanya kalau ada pertanyaan kapan ada pendampingan dari SNBT di sekolah, dari kemarin sudah ada Mbak, 8 sampai tanggal 11 April 2006 sudah ada pendampingan Mbak Disa dari Man Kota Blitar itu. Jadi anak-anak yang tidak lolos di SNBP itu tidak dibiarkan Mbak, tidak dibiarkan ke sana, kamu ambil sana SNBP. No, tapi di Man Kota Blitar itu didampingi Mbak, SNBT itu didampingi, kemudian juga diberikan wawasan SNBT itu seperti apa, tesnya seperti apa. Ini kalau kemarin tuh masih via online ya Mbak ya. Jadi pakai Google Meet kemarin, jadi 4 hari ada 4 tes, kemudian yang hari pertama tanggal 8 itu tes LPI Mbak, literasi bahasa Indonesia bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah tes PU, kenalan umum. Kemudian yang ketiga adalah tes kenalan matematika. Kemudian adalah ada PK gitu. Jadi kuantitatif gitu Mbak. Jadi sudah lengkap di Man Kota Blitar. Jadi insya Allah anak-anak yang sekolah di Man Kota Blitar tidak ada kata salah sekolah atau salah jurusan. Itu begitu Mbak. Iya Bu, kira-kira kalau untuk kelas 12 di Man Kota Blitar ini tuh masih ada ekstrakurikuler atau enggak sih Bu? Oh, untuk kelas 12 kita tiadakan. Iya, karena kelas 12 biarkan fokus kepada masuk perguruan tinggi favorit begitu. Ya, karena di sini ada yang memberi saran, Bu, kalau katanya tuh ekstrakurikuler itu tidak usah wajib diikuti untuk kelas 12 dan ternyata di kelas 12 ini sudah ditiadakan ya Bu untuk kelas 12-nya agar mereka bisa fokus belajar untuk PTN. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketujuh ya Bu. Di sini ada bertanya, kalau misal ada kakak kelas lolos SNBP di kampus impian kita, tapi prodinya bukan prodi impian kita, dan di sisi lain ada kakak kelas yang lolos di prodi impian kita, tapi kampusnya beda gitu Bu. Itu kira-kira bagaimana ya Bu? Jadi ada kakak kelas ya itu ya, kakak kelas sampean gitu kan. Jadi di prodi impian, tapi PTN-nya bukan impian. Iya, PTN-nya beda impian, gitu. Beda. Ada salah satunya itu yang di PTN impian tapi prodinya bukan impian begitu kan. Kebalikannya gitu kan. Iya, kebalikannya gitu. Yang satu prodi impian tapi PTN bukan impian, dan yang satu PTN impian tapi prodinya bukan impian. Iya. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana? Harus bagaimana? Harus bagaimana? Ya dijalani.
Maksudnya kalau untuk SNBP Bu, harus nanti saat milih prodinya itu harus pilih bagaimana? Makanya saya bilang tadi kan di awal bahwa untuk pemilihan pilihan satu dan pilihan kedua itu perlu dipikir, perlu dipahami dulu bahwa satu karena untuk proses pemilihan jurusan prodi PTN prodi itu tidak serta merta langsung memilih langsung kemudian kita daftarkan, tidak, pasti kan ada analisis Mbak. Jadi analisis itu sangat rumit dan sangat teliti begitu. Jadi akan ada analisis nilai rapat kalian semester 1 sampai 5, ketetatannya bagaimana, daya saingnya itu bagaimana, kemudian target semester 5 berapa, begitu Mbak. Jadi insya Allah di Mankota Blitar nanti semuanya insya Allah diharapkan nanti kalau lolos ya SNBP adalah di PTN favorit dan juga di prodi Di favorit. favoritnya. Begitu yang dia. Cuma kalau ada yang ternyata ada dua kakak kelas ini, satu PTN-nya favorit tapi prodi nggak favorit, satunya prodi favorit satu PTN-nya nggak favorit, langkahnya apa? Ya dijalani karena itu SNBP begitu. Oh, jadi kita bisa memilih dari yang penting prodinya sama atau PTN yang sama gitu Bu. Kalau menurut saya lebih baik satu PTN dan dua prodi. Oh, satu PTN Iya, dan 2 prodi. iya. Jadi karena begini anak-anak, karena begini Mbak Disa ya. Jadi siapapun PTN manapun tidak akan ada yang mau dijadikan second choice. Coba Mbak Disa kalau punya pacar nih, mau ada nggak yang menjadikan second choice begitu, pilihan kedua nggak ada. Iya. Pasti first choice ya, Bu. First choice begitu kan, sama mau M mau B mau ITS atau manapun begitu pasti pengennya dijadikan pilihan pertama begitu Mbak. Makanya saya pengen anak-anak nanti kalau memilih satu PTN dengan dua prodi begitu. Kalau seandainya memang harus memilih dua PTN dengan masing-masing satu prodi, monggo. Yang penting sudah konsul dengan orang tua dan juga sudah dianalisis nilai rapotnya, begitu. Jadi tetap nggak apa-apa. Yang penting dijalani aja gitu ya. Gimana pun hasilnya nanti gitu. Karena jalur undangan. Iya, karena jalur. Ya. Lalu yang nomor 8 Bu, ini ada pertanyaan. Misalkan saya mau mendaftar SNBP ke PTNX Prodi A. Apabila belum ada cutting yang tembus di sana melalui SNBP, apakah saya tetap bisa masuk? Tapi di PTNX itu saya mendapatkan golden ticket saja. Apakah bisa atau harus ada faktor lain biar saya bisa masuk ke PTNX itu? Ya. PTNX ya. Seperti yang saya paparkan di awal bahwa ada 8 variabel Mbak Disa dan anak-anakku semua untuk diterima di perguruan tinggi atau prodi favorit kalian, yaitu salah satunya adalah dengan prestasi lain. Golden ticket itu adalah salah satu di prestasi lain. Nah, kemudian ternyata belum ada kate, berarti belum ada alumni ya Mbak ya, SNBP, SNPT, atau mungkin apalagi IPK-nya, berarti kan belum ada. Jadi apakah peluang diterimanya tinggi? Bisa, asalkan prodi yang diambil itu ketepatan atau daya saingnya itu sangat rendah. Jadi bisa dibilang grade-nya itu rendah, itu insya Allah peluang terimanya tinggi Mbak. Tapi kalau prodi yang diambil itu walaupun punya golden ticket, tapi kalau prodi yang diambil tinggi, contoh ITS, mau ambil teknik, nah teknik apa begitu, teknik itu kan sudah tinggi bagi saya, yaitu kesulitan biasanya. Begitu. Jadi kalau melalui golden ticket saja belum menjamin ya Bu? Belum. Kecuali kalau kemarin ada ya seni Mbak gitu, walaupun dia punya golden ticketnya seni, tapi dia ngambilnya nggak seni, ngambilnya pada saat kemarin BGSD Mbak Selvi Rizky itu ya, itu bisa diterima golden ticket karena memang BGSD itu mungkin di mungkin satu daya saing saya bilang, daya ketetapan daya saing, kemudian daya tampungnya masih ada dan itu bisa diterima itu. Oke. Berarti tidak bisa kalau hanya mengandalkan golden ticket. Tidak bisa Mbak, karena banyak sekali yang harus dipikirkan. Disiapkan maksudnya begitu ya. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 9. Nih, apakah Mankota Blitar menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan lain? Karena seperti yang kita tahu di Mankota Blitar ini kan ada program vokasi. Nah, yang ditanyakan di sini itu apakah ada kerjasama dengan perusahaan lain supaya apabila ada yang tidak lanjut kuliah itu bisa masuk ke perusahaan itu. Jadi, untuk pertanyaan ini mohon maaf, jadi saya belum bisa menjawab begitu ya, karena jawaban saya karena saya butuh bertanya dulu
Karena informasinya saya belum dapat informasi kalau ada kerjasama di pihak sekolah dan pihak ketiga begitu ya dengan perusahaan begitu. Kita memang manvokasi ya Mbak ya, kota itu adalah manvokasi. Jadi memang saya belum, apakah saya yang tidak tahu atau mungkin sebenarnya mungkin sudah ada kerjasama tapi saya tidak tahu. Jadi mungkin mohon maaf, jadi saya akan cari tahu dulu. Jadi nanti kalau saya sudah tahu, saya akan beritahu kepada anak-anakku semua, nanti bisa konseling dengan saya begitu. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan ini, saya takut saya menjawab tadi saya bilang nggak ada, ternyata sudah ada kerjasama begitu Mbak Dise. Begitu jawaban saya. Oke, baik. Jadi teman-teman yang memiliki pertanyaan ini atau memiliki pertanyaan yang mirip-mirip seperti ini, dimohon untuk bersabar dulu ya, karena informasinya masih belum. Iya, masih belum. Oke. Jadi kalau mungkin yang menghandle seperti itu tuh kira-kira kurikulum. Iya, jadi kita tunggu aja dari Waka Kurikulum bagaimana ya. Sementara itu kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Unik sekali Bu ini. Karena jadi antusias yang seperti ini Mbak yang benar-benar harus kita lihat. Nanti apa ya, informasi itu insya Allah semoga bisa tersampaikan kepada anak-anak. Semoga podcast ini bisa bermanfaat gitu loh Mbak, yang kita harapkan ya, bukan untuk siswa tapi juga untuk wali begitu ya. Monggo Mbak, ini pertanyaan 10 ini agak ini lucu banget Bu, gitu. Karena ini kayaknya ini nggak usah dijawab, kita udah tahu gitu. Ini yang 10 ini. Bagaimana cara lolos SNBT tanpa belajar? Oh, luar biasa. Semoga yang pertanyaan ini juga luar biasa ya. Iya, luar biasa sekali pertanyaannya. Bagaimana lolos SNBT tanpa belajar? Jawabannya adalah tidak usah dikerjakan. Begitu. Iya, itu sudah nggak dunia begitu. Jadi apanya tidak usah dikerjakan. Tidak usah dikerjakan. Iya, sudah nggak match begitu Mbak. Maksudnya tanpa belajar. Ada pertanyaan lagi Mbak yang lain? Ada, masih ada. Ini yang nomor 11. Dari pengalaman kakak tingkat sebelumnya, Bu. Apa yang mendasari anak tersebut bisa lolos SNBP? Kalau dari kakak tingkat. Dari pengalaman kakak tingkat yang bisa lolos begitu ya. Ya satu yang saya bilang tadi dari awal bahwa anak-anak yang lolos SNBP itu memang dari kelas 10 sudah fokus, sudah disiplin tinggi ya, punya disiplin belajar yang secara mandiri tinggi, makanya nilai rapatnya saya bilang grafiknya naik ataupun stagnat begitu Mbak. Sudah punya plan A, plan B, plan C begitu kan. Jadi pada saat datang kepada guru BK sudah punya plan, kemudian menyodorkan rapot untuk dianalisis bareng-bareng begitu. Jadi itu triknya begitu. Jadi anak-anak yang lolos SNBP adalah anak-anak yang memang sudah punya plan dari awal. Kemudian kalau mungkin ada nggak Bu yang mungkin nggak punya plan sama sekali tiba-tiba lolos, ada juga yang tiba-tiba, tapi ya saya bilang tadi faktor keberuntungan itu juga ada loh Mbak di SNBP gitu. Jadi bukan hanya 8 variabel yang saya bilang tadi, tapi ada juga faktor luck begitu kan. Jadi ada juga anak-anak yang tiba-tiba di rankingnya eligible terakhir Mbak Diza. Terus kemudian dia konsul ke saya juga sudah terakhir, tiba-tiba Bu saya pengen eligible terakhir Bu. Oke, mau ambil apa Mas Mbak, ambil ini. Kemarin belum pernah konsul nih, kemudian ini masih ternyata alhamdulillah dia keterima. Ya karena yang saya bilang tadi mungkin daya tampung sama daya saingnya itu adalah rendah, makanya diterima. Itu faktor luck begitu loh Mbak, faktor keberuntungan. Itu begitu Mbak Disa. Jadi yang mendasari bisa lolos itu yang pertama itu udah kelihatan ya Bu dari kelas 10. Iya, dari kelas 10 harus sudah mempersiapkan. Iya, betul. Iya. Kita lanjut langsung ke pertanyaan yang ke-12 ini. Ini ada yang bertanya, jadi pada pemilihan SNBP itu kan subjektif ya Bu. Contohnya, dalam mata pelajaran fisika, dalam satu sekolah itu memiliki 2 guru. Dan pastinya cara menilai guru tersebut kan berbeda-beda. Bagaimana ya Bu cara menyamaratakan cara menilai dari masing-masing guru agar nilai rapat siswa semakin objektif dan sesuai dengan usaha masing-masing siswa? Gitu. Sebenarnya semua guru mapel itu kan sudah punya Mbak, kelompok sendiri-sendiri ya. Contoh fisika, jadi guru mapel fisika pasti sudah punya standarisasi ya untuk contoh nilai.
di semester 1 berarti kelas 10 ya Mbak ya, sudah punya nih materinya apa, kemudian nanti nilainya berapa, standarisasinya sudah ada begitu. Seandainya ada 2 guru fisika yang memberikan mungkin yang berbeda, ya nggak apa-apa. Untuk menyamakannya bagaimana? Tidak bisa, karena setiap guru itu berbeda, siswanya juga berbeda begitu kan. Jadi yang dilakukan adalah pasti nanti jangan gini anak-anak, jangan putus asa bahwa aku dapat guru fisika yang ini kok enak ya dapat guru fisika itu. Enggak, semuanya sama. Bapak Ibu guru sudah punya standarisasi untuk nilai begitu. Jadi paling rentang intervalnya paling cuma selisih 1-2 digit Mbak Disa, dan itu mungkin diambil dari perilaku, dari etika pada saat diajar. Itu penting Mbak Disa ya. Jadi ini penting untuk anak-anak. Jadi contoh Taman Kota Blitar karena sesuai dengan visi misinya adalah membranding karakter siswa yang berkualitas, berintak ya, beristilahnya beriman, bertakwa, dan juga berakademik yang bagus. Itu juga etika itu penting. Jadi pada saat diajar sama gurunya jangan sampai tidur itu ya, kemudian jangan sampai lupa membawa buku, jangan sampai menyepelekan. Dan itu kadang Bapak Ibu guru itu diam tapi mengamati, tiba-tiba nanti nilainya akademiknya bagus nih Mbak, tapi tiba-tiba aku kemarin ulanganku bagus nih, tapi kenapa kok pada saat di rapat kok ini, ternyata ya itu Mbak, ada nilai etika yang sebenarnya diam-diam diamati oleh Bapak Ibu guru di kelas saat KPN itu begitu. Ya, jadi teman-teman itu nggak usah takut kalau dua guru itu berbeda, karena semua guru itu punya standar ya Bu, punya standarisasi dari sekolah masing-masing. Jadi nggak mungkin teman-teman semua nilainya beda jauh gitu ya. Nggak ada, karena sudah punya standarisasi sendiri. Ya, untuk yang terakhir Bu. Yang terakhir? Ya, yang terakhir ini. Nggak terasa ya? Ya, nggak terasa Bu. Yang terakhir ini mungkin boleh Bu dijelaskan atau disampaikan kepada teman-teman semuanya pesan dan motivasi dari Ibu Arum untuk siswa-siswi yang sedang berjuang meraih kampus atau PTN impian mereka. Oke, jadi bagi anak-anakku semuanya yang sedang berjuang untuk meraih prodi atau PTN favorit atau pilihan, satu pesan saya adalah jangan patah semangat, jangan pantang mundur, jadikan sebuah kesalahan itu sebagai pembelajaran, tapi bukan sebagai kegagalan ya. Jadi capai itu wajar, nyerah itu pilihan anak-anak, tapi kesuksesan itu harus dijalani dan diraih gitu begitu. Jadi tetap fokus kepada tujuannya adalah mendapatkan PTN dan prodi favorit. Itu begitu ya. Oke teman-teman, jangan patah semangat ya. Tetap fokus aja. Tetap fokus, jangan patah semangat. Harus belajar lagi dan lagi. Ya teman-teman, nggak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Sebenarnya baru saja dimulai ya. Ya, seperti baru saja dimulai ya Ibu ya. Ternyata sudah berakhir. Oke, teman-teman, itu tadi adalah pembahasan kita bersama Ibu Arum tentang bagaimana sih cara kita agar sukses masuk ke PTN impian kita. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung tanyakan di komen, atau bagi teman-teman siswa-siswi Man Kota Blitar bisa langsung bertanya ke Ibu Arum di ruangan BK ya Ibu. Kapan saja waktunya Bu Arum akan selalu siap. Oke teman-teman. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Arum yang hari ini sudah sharing gimana sih tips dan triknya. Semoga bermanfaat ya Mbak Disa ya. Iya, amin. Dan pasti akan bermanfaat Bu nih. Karena kan ya kita baru pertama kali gitu. Kita belum punya pengalaman lah ya Bu. Jadi kita harus harus diarahkan ya. Kalau tidak diarahkan nanti takutnya ya salah jalan kita. Ya teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Ya, terima kasih juga Bu Arum. Semoga yang ada di podcast kali ini itu bermanfaat. Disiplin berprestasi kita melesat Man Kota Blitar siap jadi yang terdepan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.